Halo, selamat datang di baca saya. Ya, saya kembali setelah waktu yang cukup lama, tapi kali ini saya kembali dengan mobil yang cukup istimewa. Ya, saya kembali dengan sebuah hot hatch. Hot hatch ini adalah mobil dengan pemikiran bahwa seru dan kencang itu tidak harus mahal. Karena memang mereka rata-rata itu sesuai namanya sebuah hatchback yang menggunakan mesin yang sama seperti varian standarnya, tetapi dengan beberapa perbedaan yang membuatnya bisa lebih kencang dan lebih seru dikendarai. Karena contohnya ini adalah sebuah VW Golf GTI tahun 2010 Mark 6. Ya, jadi ini mungkin salah satu hot hatch yang dengan nama paling terkenal di seluruh dunia. Sudah melampaui berbagai generasi dari tahun 70-an dan sampai sekarang masih luas. Sekarang sudah sampai di generasi ke-8 alias Mark 8. Ini adalah unit tahun 2010 generasi ke-6 Mark 6. Dan ya, GTI ini mungkin salah satu hot hatch yang tenaga itu sebenarnya paling sedikit, tapi karena itu membuatnya menjadi salah satu yang paling terjangkau. Karena sekarang kita akan membuka kap mesinnya. Ya, ini kap mesinnya sudah dilengkapi dengan per hidrolik satu sisi dan juga peredam. Nah, ini adalah sebuah mesin 4 silinder 1984 cc yang membuat tenaga 208 horsepower dan torsi 280 Nm, dan dia ini dilengkapi dengan turbocharger. Nah, memang ini 208 horsepower itu tenaga yang cukup besar. Tapi ketika dibandingkan dengan rivalnya seperti misalnya Honda Civic FD Type R yang membuat tenaga 225 horsepower dan juga Ford Focus ST yang membuat tenaga 258 horsepower, ini memang terkecil di kelasnya. Tapi karena itu, di Indonesia ini jika Anda buka marketplace, Anda hampir mustahil menemukan Civic Type R FD, dan sekalinya Anda menemukan harga itu cukup mahal. Dan juga Ford Focus ST itu tidak pernah dijual resmi di Indonesia, jadi itu juga sama hampir mustahil ditemukan. Tapi jika Anda ke marketplace, Anda akan menemukan cukup banyak Golf GTI, dan tidak sedikit dari beberapa banyak Golf GTI itu adalah yang Mark 6 dan juga beberapa yang Mark 7. Dan bahkan sampai ada yang Mark 5 juga, tapi Mark 8 belum ada di Indonesia ini. Lalu di bagian lampunya, dia itu lampu utama dan lampu dimnya itu satu cluster, yaitu proyektor HID ini, dan istilahnya itu halogen reflektor, dia itu lampu shade, dan juga ada DRL dan sekaligus lampu kecil di sekitarnya. Di bagian luar ini dia ini LED titik-titik, dan di bagian bawahnya ada lampu kabut yang masih menggunakan proyektor warna kuning juga, dan beberapa aksen-aksen merah yang menandakan bahwa ini adalah GTI, dan juga beberapa vegetasi palsu nampaknya di sisi, tapi yang di tengah itu airdam yang asli. Lalu kita beralih ke velgnya. Velgnya sudah Anda bisa lihat bahwa ini dia sudah diganti, dan velg orinya itu saya tunjukkan gambar seperti ini. Tapi ya untuk di mobil ini dia ini menggunakan sebuah work. Saya tidak tahu serinya apa. Tapi dia menggunakan ban Pirelli P0 dengan profil ban 235/40 ZR18. Jadi velg ini 18, tapi ini memang velg yang sudah diganti. Saya akan list profil originalnya di sini. Lalu di di kaca spionnya ini dia ada cover karbon yang saya juga kurang yakin ini tambahan atau bukan. Saya berikan keterangannya. Lalu juga terintegrasi dengan kaca spionnya ini ada shade yang sudah LED bar, dan ya door handle-nya dia warna gold dan metallic, tapi tidak ada akses apapun, smart key ataupun keyhole itu tidak ada. Ini memang saya tahu di sisi penumpang, tapi sisi driver pun tidak ada. Dan karena saya rekamnya seperti ini, saya harus ke sana karena sisi driver di sana. Lalu sekarang kita beralih ke bagian interiornya, tapi sebelum itu ini adalah kuncinya, dan di depannya itu kosong. Tapi mungkin saya rasa dulu ada logo Volkswagen di sini, tapi sudah tidak ada. Dan belakangnya ada tombol untuk lock, unlock, dan juga buka bagasi. Nah, bagasinya ini memang masih biasa, tapi bisa ditekan itu untuk membuka latch-nya saja. Tadi masih harus ditarik sendiri. Dan ya, ini kunci batang yang dipencet tombolnya untuk batangnya keluar. Sekarang kita masuk, dan seperti Anda bisa lihat, seperti kaca saya, di door handle sisi driver pun tidak ada akses apapun, smart key, keyhole apapun tidak ada. Jadi kalau ini sampai mati, saya jujur tidak tahu apa yang harus Anda perbuat. Yap, dan ini karena sebuah coupe 2 pintu, pintunya itu cukup panjang, tapi menariknya tidak terlalu berat. Dan pintunya sendiri ini dia bagian atasnya soft touch,
sampai bawah ini plastik, tapi dan juga di armrest ada lapisan kulit dan juga ada door handle, tapi di door grip tidak ada tempat untuk asbak kalau nggak salah ya. Dan di atas saya ada tuas untuk tombol untuk power mirror, dan karena dia 2 pintu maka hanya 2 jendela. Di atas saya ada kontrol untuk electric mirrornya, dan juga ada tombol central lockingnya di sebelah door handle chrome silver itu. Dan juga ada sedikit aksen piano black seperti ini, dan juga chrome di lining luar. Dan juga ada door pocket dan ya speaker. Lalu door seal-nya ini dia kosong, tidak ada plating apapun. Untuk joknya dia ini ada height adjuster, dan juga ada lumbar support 4 titik, ada reclining. Tapi menariknya saya tidak menemukan tuas untuk sliding ya, walaupun ada rel ya. Satu-satunya cara untuk bisa di sliding sama sekali adalah dengan menggunakan tuas di sini sebelah headrest, yaitu untuk membuat space untuk masuk ke row belakang. Dan saya rasa itu satu-satunya cara untuk sliding di mobil ini, karena saya tidak menemukan tuas apapun. Ya, jadi tadi sedikit error dengan kursinya, tapi sekarang saya sudah berhasil mengembalikan ke posisi semulanya, dan saya akan duduk dalam lagi. Nah, ketika saya mencari tuas untuk slidingnya, saya menemukan sebuah switch di sini, dan saya pikir itulah tuasnya, tapi ternyata bukan. Ini adalah sebuah kompartemen di bawah jok, kompartemen rahasia mungkin ya, karena ini semua orang tahu, tapi jika Anda menonton video ini sekarang Anda tahu juga. Dan ya, untuk footwellnya driver ini ada tentu saja transmisi matic 2 pedal, dan pedalnya dilain dengan aluminium, dan khas mobil Eropa pedal gasnya itu model tanam, dan ada juga footrest. Lalu sebelah kanan ada tuas untuk membuka kap mesin, dan ya dia tidak ada tuas tangki bensin karena langsung ditekan dari belakang. Dan untuk center konsolnya ini agak aneh, dia agak melengkung ke luar. Jadi ketika saya meletakkan kaki di footrest seperti ini, itu dia sedikit keganggu, bagian tumit itu sedikit keganggu dari center konsolnya, tapi ya itu masalah kecil lah, ya itu kuncinya jatuh. Lalu juga ada tempat penyimpanan tertutup di bawah sini. Di atas ada tuas untuk lampu, ada mode off, auto, dan lampu biasa. Dan juga ada dimmer switch untuk instrumen, atasnya isi AC bisa buka tutup. Dan ya, lalu kita lihat bagian setirnya, dia ini flat bottom dan dilain dengan kulit, dan beberapa stitching merah karena adalah versi sporty-nya. Lalu juga ada beberapa switches, di sebelah kiri ada untuk audio steering switch, sebelah kanan ada untuk infotainment, MID segala, dan di bawahnya ada emboss GTI. Lalu belakang ada pedal shift, kanan menaikkan, kiri menurunkan seperti biasa, dan tuas-tuas di belakang sebelah kiri adalah untuk lampu sein, segala urusan perlampuan, lampu sein, lampu dim, dan juga ada setting untuk cruise control. Sebelah kanan ada untuk wiper, dan ada intermittent yang bisa diatur interval waktu juga. Nah, instrumennya ini jika Anda bisa lihat, dia ini bukan instrumen bawaannya. Ini saya rasa mungkin copotan dari Golf Mark 7 mungkin ya. Karena memang jika dinyalakan ada display gambar mobil, dan itu jika Anda bisa lihat itu ya sudah jelas itu adalah sebuah Golf Mark 7. Dan ya mungkin plug and play ke dalam dashboard Mark 6 ini. Untuk instrumen standar Anda bisa melihat di sebelah sini. Dan memang ini bukan bawaan mobilnya, tapi karena cukup banyak detail maka saya cover saja. Saat ini dia ini sedang di display gear and speed. Jadi dia ini instrumennya full TFT, jadi bisa customizable. Di sebelah kiri ada tachometer maksimal 8000 dan dengan redline 6000 rpm. Di tengah-tengah ada posisi gigi, dan di bawah ada meter untuk temperatur mesin. Di sebelah kanan ada cluster untuk speedometer, tengah-tengah speedometer digital, dan di bawah ada meter untuk sisa bensin. Lalu juga di tengah ada MID besar, di atas ada jam digital, sebelah kanannya jam ada temperatur luar, tengah ada gambar mobil dan indikator individual door warning, dan di bawahnya ada trip meter, odometer, dan beberapa warning lainnya. Nah, ini cukup customizable seperti yang saya katakan. Jadi dengan switches di sebelah kanan setir ini Anda bisa melihat Bluetooth-nya, Bluetooth telepon, lalu juga ada view settingnya, view layout displaynya. Jadi saat ini sekarang sedang di gear and speed, saya bisa ubah ke sport, dan sekarang jadi sporty dengan di tengah hanya ada tachometer dan speedometer digital. Dan juga yang klasik itu sama seperti gear and speed, tapi di tengah-tengah itu dia ada seperti jarum palsu. Dan juga ada rata-rata yang lain itu displaynya sama seperti klasik, tapi di tengah-tengah informasinya berbeda. Seperti di economic ada ecometer dan juga sisa range bahan bakar, dan ya seperti itu.
Lalu juga ada navigation, beberapa data-data seperti average speed, mileage, konsumsi bahan bakar, waktu berkendara, dan sisa bahan bakar, dan lain-lainnya. Dan seperti itu, lalu kita sekarang akan menyalakan mesinnya. Ya, ini knalpotnya sudah menggunakan Akrapovic slip-on, jadi suaranya seperti kurang lebih. Dan dia juga ada rev limiternya di 4000 rpm. Shame karena saya mau denger sampai redline, tapi ya seperti itu. Lalu sekarang itu kurang lebih seperti itu, sisi driver ada juga sun visor dengan vanity mirror dan lampu ya, lampu halogen berwarna kuning, lampu kuning maksudnya, dan juga hand grip. Lalu itu saja untuk sisi driver. Kita akan pindahkan kameranya ke sebelah kanan. Ya, lalu seperti ini interiornya. Jadi di tengah ada kisi AC 2 buah yang juga bisa buka tutup. Tengah ada tombol untuk hazard warning. Di bawahnya ada hand unit Kenwood yang saya juga kurang yakin ini ori atau bukan. Tapi beberapa hal seperti biasanya yaitu Bluetooth, USB, CD. Dan dia juga ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di bawahnya ada setting AC tentu saja. Dia ini sekali nyala, sekali mati satu tombol, dan tombol itu tulisannya off. Ketika off, tombol off-nya itu ada lampu kuning, dan ketika ditekan off lagi, lampu kuning itu akan mati dan juga AC-nya akan menyala. Dan ini sudah dual zone. Di sebelah kiri ada indikator temperaturnya itu di sekitar knopnya ini, dan dia juga ada dan dia juga ada mode auto, mati nyalakan AC, dan juga mati nyalakan dual zone-nya. Dan tengah-tengah ada tombol kiri kanan untuk menyalakan naik turunin fan speed. Juga ada front max defogger, dan juga mode arah semburannya itu 3 tombol seperti ini. Dan juga ada sirkulasi udara dan rear defogger. Dan sepertinya ini juga ada kursi pemanas nampaknya ya. Dan di bawahnya ada indikator untuk matikan passenger airbag. Di bawahnya lagi ada center console dengan laci penyimpanan. Dia ini dulunya asbak ya, dengan power outlet, tapi sekarang sudah digantikan untuk display equalizer subwoofer ya, karena dia udah ada audio yang diganti. Dan juga di bawahnya lagi ada tombol untuk matikan traction control, sebelahnya untuk mengganti antara comfort dan sport suspension, dan lagi ada 3 tombol dummy. Di bawahnya lagi ada tuas transmisinya, dan di sekitarnya ada aksen karbon ini. Dan karena ini adalah sebuah Golf, lucunya tuas transmisinya ini bentuknya seperti bola golf yang warnanya hitam, dan di tengah-tengah tulisan DSG, yaitu jenis transmisinya yang singkatan dari ini ya. Tapi ya, ini bentuknya seperti bola golf dan saya rasa lucu saja. Dan juga ada stitching berwarna merah sama seperti setir, dan juga di tuas rem parkir yang mekanikal ini yang ujungnya itu silver. Lalu di tengah-tengah ada 2 buah cup holder, dan ketika tidak dipakai bisa ditutup covernya seperti ini. Dan juga ada center console armrest kulit, dan bisa dibuka untuk membuka sebuah laci. Ada tray-nya juga, di bawahnya laci yang tidak terlalu dalam, dan bawahnya lapisannya karet. Dan dia ini lacinya langsung buka, tidak ada latch apapun. Lalu glove box itu dia sudah soft opening, tapi tidak ada lampu berwarna putih seperti itu. Dan juga ada untuk lockout passenger airbag dari dalam glove box ini. Kaca tengah dia sudah auto dimming, roof panelnya ada lampu baca kiri kanan, dan juga indikator untuk untuk lampu menyala ketika pintu terbuka. Lalu juga ada tempat kacamata. Sun visor sisi penumpang juga ada lampunya, dan juga passenger dapat hand grip. Dan joknya ini seperti Anda bisa lihat cukup seperti bucket seat ya, dan dilapisi dengan kulit berwarna hitam ini. Dan juga di headrestnya ada emboss tulisan GTI. Dan sekarang saya harus beralih ke belakang, dan karena ini coupe saya harus memanjat dari belakang jok. Lalu kita akan masuk ke bagian belakang, dan cukup sederhana seperti yang saya katakan tadi. Cukup angkat tuas ini dan diturunkan backrestnya dan didorong joknya, dan sekarang Anda bisa masuk ke dalam. Walaupun tidak terlalu, enggak, cukup mudah benar. Yap. Dan saya akan pindah ke jok sisi driver. Dan dengan posisi berkendara saya ini masih cukup memadai. Headroomnya itu cukup jauh, masih dapat 5 jari dari kepala saya. Legroomnya memang tidak terlalu banyak, sekitar 2-3 jarian, tapi ini masih rasanya sangat mengakomodasi dan cukup nyaman. Walaupun belakangnya tidak terlalu banyak akomodasinya, ada armrest
speed dan juga trigger, dan di bawahnya ada cup holder dan speaker. Dan ya juga ada armrest yang dilengkapi armrest dilengkapi security ini, tapi tidak ada akomodasi cup holder atau apapun. Dan ini Excel-nya cukup lucu ya, tapi dalam tasnya orang Jerman yang cukup over engineer dan over. Tapi dia juga ada pass-through ini untuk bagian bagasi, bisa dibuka. Ada tuas untuk pass-through-nya dan Anda bisa mengakses bagasi. Walaupun ini hatchback, jadi Anda sebenarnya tinggal manjat seperti ini untuk bagasi. Tapi ya tentu kata untuk mempermudah itu, atau mungkin memang saja jiwa orang Jerman yang cukup. Tapi itu saja. Dan juga ada, karena ini walaupun ini mobil FWD, tanggungnya masih sangat cukup tinggi. Jadi jika Anda di tengah itu sama sekali tidak nyaman. Kebayang seperti apa perjalanan seperti ini. Tapi di bawah dua kisi AC ini juga ada sebuah cup holder yang cukup mengakomodasi dan digunakan untuk meletakkan kopi oleh pemiliknya ini, mungkin untuk ruang udara. Dan ya, sekarang kita akan beralih ke bagian bagasi ini. Lalu di bagian belakang Golf ini, untuk lampu remnya dia itu semua cluster itu ada lampu malam, yaitu satu buah LED di dalam dan juga ada LED titik-titik di bagian luar ya, dan ini didudukkan di dua sisi. Tapi yang berfungsi sebagai lampu rem itu hanya bagian luarnya dan semuanya itu nyala, bagian LED titik-titiknya dan juga bagian LED di dalamnya. Untuk lampu sein dan lampu mundur masih sama-sama bohlam. Lalu ada juga tail brake light di atas di bawah spoilernya ini, dan juga dari defogger, rear wiper. Dan untuk buka bagasinya ini, emblem VW-nya ini ditekan di bagian atas dan diangkat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sudah diganti audio sistemnya, dan juga ada power outlet di sebelah kanan 12 volt, dan hanya itu saja. Dan juga ada segitiga pengaman, dan karena Audi itu dimiliki VW kalau nggak salah ya, jadi ada emboss Audi di segitiga pengaman mobil VW ini. Tapi ya, dan tidak banyak. Dan juga di bagian bagasinya ada tentu saja emblem VW dan juga emblem GTI, dan rujukan pelatih di bagian bawah. Dan knalpotnya dia dua sisi, dan sudah saya katakan tadi dia itu diganti dengan slip-on Akrapovic. Dan seperti itu bagian belakangnya. Lalu saya rasa itu saja mungkin untuk Golf GTI ini. Ini adalah mobil yang sebenarnya cukup kencang tentu saja dengan mesin melebihi 200 horsepower dan di mobil yang tidak terlalu berat ini. Tapi kenyamanan saya tidak bisa banyak bicara karena ini suspensinya itu sudah diganti oleh pemiliknya dan agak keras ya, dan juga cukup kaku. Karena memang tujuannya itu agar mobil sporty, dan bahkan ketika disetting ke comfort suspension itu masih sangat keras dan agak membuat punggung sakit ketika melewati jalan jelek. Tapi saya yakin pada kondisi orinya juga ini adalah tetap mobil yang nyaman, karena ini sebuah Golf dan basisnya itu hatchback biasa yang Anda lihat hari-hari di kota Eropa. Jadi ya, saya rasa itu saja, tidak terlalu banyak dibahas lagi. Jika Anda menyukai, jangan lupa tekan tombol like. Jika tidak menyukai, ya Anda tahu harus menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti ini dan juga masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Karena ini adalah sebuah Golf VW. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan menyalakan mesinnya. Mana tadi kunci? Oh my god, dude. Get your ass out of mod, not my car. Ya kan? Enteng banget kan? Au. Apa?